Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, mari kita ngopi, ngolah pikiran. Menurut ilmu biologi, pada proses pembentukan sel diperlukan hormon yang sesuai dengan sel yang akan dibentuknya. Nah, perihal ini tercermin pada hukum kisos, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Ajaran Taurat yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Jadi, materi pelajaran yang terkandung pada hukum kisos, mata diganti mata, gigi diganti gigi, menjelaskan bahwa pada proses pembentukan sel-sel mata, diperlukan hormon yang sesuai untuk pembentukan sel-sel mata. Begitu juga pada pembentukan gigi dan sel-sel tubuh lainnya. Dan perihal hukum kisos ini Allah sampaikan juga pada kitab Injil melalui Matius 5 ayat 38-39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan kepada sistem hormon bahwa mata diganti mata dan gigi diganti gigi. Tetapi sel darah berkata kepada seluruh alat peredaran darah, jangan sampai alat peredaran darah menolak darah yang mengandung karbon dioksida, melainkan berasal dari manapun darah yang mengandung karbon dioksida akan masuk ke jantung sebelah kanan, namun berilah darah yang mengandung oksigen untuk seluruh tubuh dari jantung sebelah kiri. Jadi melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa aturan yang berlaku pada sistem pengaturan hormon berbeda dengan aturan yang berlaku pada sistem peredaran darah. Oleh karenanya, aturan pada sistem pengaturan hormon tidak bisa diterapkan pada sistem peredaran darah. Begitu pula sebaliknya. Mengapa begitu? Karena keduanya memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan yang telah Allah tetapkan kepada kedua sistem tubuh tersebut. Sekarang bayangkan, apa jadinya bila sistem peredaran darah menerapkan hukum kisos, mata diganti mata, gigi diganti gigi, yang berlaku pada sistem pengaturan hormon, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung sebelah kanan langsung dikirim ke jantung sebelah kiri untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu apa yang akan terjadi? Tubuh akan kekurangan oksigen, lalu keracunan dan mati. Dengan demikian, ketentuan yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa pada ayat ini bukan untuk mengganti ajaran sebelumnya atau bahkan menyalahkannya. Dan dari sisi lainnya, meskipun keduanya berbeda sistem, namun terangkai sebagai satu kesatuan sistem tubuh manusia. Nah, hal ini baru terungkap ketika kita melihatnya secara utuh sebagai satu kesatuan ajarannya. Namun uniknya, sistem hormon dan sistem peredaran darah disalurkan melalui pembuluh yang sama. Nah, bisa jadi dimasukkannya sebagian kitab Taurat ke dalam kitab Perjanjian Lama mencerminkan suatu petunjuk bahwa hormon dan darah dialirkan pada satu kitab yang sama, yaitu jaringan pembuluh darah. Dan berkenaan dengan hukum kisos, Al-Quran pun memberitakannya. Bahkan pada Al-Quran ditegaskan dengan kalimat, diwajibkan bila keluarga terbunuh menghendakinya. Nah, sekarang bayangkan, bila umat hanya fokus pada kalimat, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Pastinya agama tidak lagi membawa kedamaian dan keselamatan. Karena sedikit sekali yang rela memaafkan atas kejadian yang menimpa keluarganya, kelompoknya, atau sesama pemeluk agamanya. Atas dasar hukum kisos saja, maka sah membalas, karena wajib hukumnya. Namun Allah tidak bermaksud seperti itu. Sebagaimana materi pelajaran yang ditemukan pada surat Al-Baqarah ayat 178-179, yang mana ditemukan kesamaan pola alur ayat ini dengan pola alur proses pembelahan sel. Nah, dengan demikian, maka perumpamaan dari orang-orang yang dibunuh adalah pembelahan sel. Mari kita simak terjemahan surat Al-Baqarah ayat 178-179.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Sekarang mari kita buktikan kecocokan pola alur ayat ini dengan pola alur yang terjadi pada proses pembelahan sel. Bagi sel-sel bakal janin yang sedang dalam pembentukan, diwajibkan berlaku sistem pembelahan sel. Berkenaan dengan pembelahan sel-sel induk, terjadi pembelahan sel induk menjadi sel induk kembali. Perbanyakan sel menjadi sel melalui pembelahan mitosis, dan perkembangbiakan sel gamet menjadi sel gamet melalui pembelahan meiosis. Maka pada sel-sel induk yang telah dibebaskan berdiferensiasi menjadi sel jenis lainnya, hendaklah terspesialisasi menjadi sel-sel organ, sesuai dengan ketentuan organ yang akan dibentuknya itu. Dan akan terjadilah pergantian sel melalui sel induk pembentuknya. Semua perihal itu sudah diatur melalui sistem yang berasal dari Tuhan dan suatu pemberian. Namun bagi sel-sel yang telah melewati batas hidupnya, maka sel-sel akan mengalami kemerosotan. Dan ketentuan yang berlaku pada sistem pembelahan sel bertujuan untuk kelangsungan hidup sel-sel tubuh manusia. Wahai manusia, perhatikan dan amatilah tanda-tanda kekuasaan Allah pada proses penciptaan manusia, tak lain supaya kamu terhindar dari kemungkaran. Ternyata Allah tidak mengatur peristiwa masa lalu sebatas dari yang terlihatnya saja, tapi juga menyisipkan materi pelajaran di dalamnya. Jadi, setelah Allah menyampaikan ketentuannya pada kitab Taurat, bahwa pada pembentukan suatu sel diperlukan hormon yang sesuai dengan sel yang akan dibentuknya, kemudian Allah melengkapi ketentuan lainnya melalui Al-Quran, bahwa terjadi juga proses pembelahan sel yang sesuai dengan jenis sel induknya, dan keterangan-keterangan lainnya sebagaimana yang telah diungkap di atas. Disinilah maksud dan tujuan Allah menurunkan kitab-kitab yang berbeda, agar dibaca sebagai satu kesatuan ajarannya. Oleh karenanya, percaya kepada kitab-kitab Allah dimasukkan pada rukun iman, yaitu 6 pilar berdirinya keutuhan iman. Namun nyatanya sulit untuk dilaksanakan, karena umat melihat betapa banyaknya ayat-ayat yang berbeda dan saling berlawanan, sehingga melahirkan kecurigaan. Apakah kitab-kitab itu sudah dirubah? Kecurigaan ini sudah kronis sejak para nabi tiada, ribuan tahun yang lalu. Nah, pada titik inilah penelitian ini menyajikan pembuktian melalui kandungan ilmu tentang penciptaan manusia di balik ayat-ayat yang saling berlawanan itu. Dan ternyata, materi pelajarannya itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan sampai sejauh ini, tidak terlihat kejanggalan, kecuali pada penulisan kata ganti nama Yesus pada Injil, yang selalu menggunakan huruf kapital, meskipun tidak pada awal kalimat, yang mana lazimnya penggunaan huruf kapital hanya digunakan sebagai kata ganti nama Tuhan. Kalaupun memang sudah mengalami perubahan, baik itu disengaja ataupun tidak, persoalan ini dikembalikan kepada wawasan keyakinan para pemeluknya, yang seiring dengan waktu akan terjawab dengan sendirinya. Dan sejauh yang telah dilakukan pada pengamatan ini, belum ditemukan kejanggalan lainnya. Meskipun pada ayat-ayat yang redaksinya saling berlawanan sekalipun, namun kandungan materi pelajarannya saling terkait dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mungkin benak kita bertanya, mengapa pembuktian ayat-ayat kitab suci harus disandarkan kepada materi pelajaran yang terkandung di dalamnya? Atau dalam hal ini disandarkan kepada ilmu tentang penciptaan manusia? Kenapa? Jawabannya tak lain karena manusia adalah ciptaan Allah.
dan kitab suci adalah kitab yang berisi seluruh perkataan Allah. Nah, bila hal ini dianalogikan seperti penemu atau pencipta robot dengan robotnya, di mana ketika sang pencipta robot itu mendesain bentuknya, menentukan bahan yang digunakan, membuat sistem penggeraknya, dan seterusnya, semua akan dicatat pada sebuah buku. Dan ini artinya semua komponen yang terkandung pada robot akan tercatat pada buku sang pencipta tersebut. Dengan begitu, kesesuaian isi kandungan robot dengan isi buku akan menjadi sistem pengamanan yang saling menjaga dan memelihara keaslian robot maupun keaslian buku sang penciptanya. Nah, berawal dari analogi ini dan setelah melakukan pengamatan yang panjang, akhirnya terbukti bahwa pada ayat-ayat kitab suci terdapat kandungan ilmu tentang penciptaan manusia dari awal hingga akhir. Yang semua itu Allah sampaikan dalam format kisah para nabinya. Dengan begitu, ini artinya kesesuaian proses penciptaan manusia dengan isi kitab suci merupakan sistem pengamanan yang menjaga dan memelihara keaslian kitab suci. Jadi, setelah tuntas seluruh wahyu Allah turunkan, pada awalnya pemeliharaan kitab-kitab suci dilakukan oleh para penghafal kitab suci dan para penyusun kitabnya, yang semuanya itu terjaga kualitas imannya, dan tentunya di bawah kekuasaan Allah langsung sebagai pemelihara tunggalnya. Lalu singkat cerita, jadilah kitab suci sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Namun selain itu, Allah sudah menyertakan sistem pengamanan yang tak hanya bersifat memelihara, tetapi juga bisa dijadikan sebagai panduan sejauh apa sebuah kitab telah diubah dan diganti redaksinya, yaitu melalui sistem tubuh manusianya itu sendiri, di mana sistem tubuh manusia dari zaman ke zaman tidak akan berubah, sehingga hal ini bisa menyelamatkan umat dari buramnya sejarah perkembangan agama yang tertutupi kabut politik di masa lalu. Dengan begitu, sistem pengamanan yang Allah ciptakan pada tubuh manusianya itu sendiri akan abadi dan tak punah dimakan zaman. Namun sejauh apa pemanfaatannya bergantung kepada berapa besar usaha manusia melalui akal sehatnya untuk membaca segala petunjuk dan tanda-tanda yang telah Allah berikan. Dengan demikian, ketika Allah menampilkan ayat-ayat yang saling berbeda dan berlawanan pada masing-masing kitabnya, sesungguhnya hal itu sebagai tanda terhubungnya kitab-kitab ajaran samawi, yang mana bila dikaji dan diteliti akan terlihat kesamaan muatan ilmunya. Nah, sekaranglah waktunya bagi pemeluk agama samawi duduk bersama untuk saling menelaah dan menyelaraskan kandungan ilmu di dalam kitab-kitabnya. Tentunya bukan dengan cara berdebat yang hanya akan memperkeruh keadaan dan terlihat seperti sedang terjadi sengketa agama, saling klaim satu dengan yang lainnya, memperebutkan siapa yang paling benar. Perang ayat tak terhindarkan, lalu saling membenturkan ayat-ayat Allah dengan ayat-ayat Allah juga. Kekeliruan paham dikafirkan, kekeliruan jalan disesatkan, lalu merindu kepada lukisan sejarah yang kental berwarna darah, menggoreskan kuas bermata pedang untuk mencoret banyak nyawa. Seperti inikah yang Allah hendaki? Lalu suara lantangnya menjawab, kami siap berperang. Rasulullah pun berperang mempertaruhkan nyawa demi membela agama Allah. Dan bahkan perang di akhir zaman pun sudah tertulis, yaitu ketika Allah menurunkan Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk memerangi mereka. Yang ini artinya, cepat atau lambat semua itu akan terjadi. Benarkah seperti itu yang Allah hendaki? Lihat dan pelajarilah bagaimana jari-jari tangan bisa terpisah-pisah, sedangkan awalnya setiap jari menyatu oleh selaput. Lalu perang apakah yang terjadi pada sel-sel jari dengan sel-sel selaputnya itu, sehingga akhirnya dimenangkan oleh sel-sel jari? Perang seperti itulah yang Allah catatkan pada kitab suci. Jadi maksudnya pada kurun waktu turunnya wahyu, yaitu sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, semua peristiwa terjadi atas skenario Allah yang dibuat secara kolosal di berbagai tempat turunnya wahyu, di berbagai zaman para utusannya, dan dengan konflik dan perang yang berbeda-beda.
tak lain demi menyiapkan suatu panduan untuk umat manusia setelah zaman para nabi. Yang mana di dalam panduannya itu Allah sisipkan petunjuk tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan. Oleh karenanya, wahyu pertama yang Allah turunkan mengabarkan tentang penciptaan manusia dalam kandungan, bukan tentang lainnya. Secara tegas, Allah pada surat Al-Alaq ayat 1-5 mengisyaratkan agar kita memperhatikan materi pelajaran tentang penciptaan manusia dari segumpal darah atau proses reproduksi yang terangkum pada Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah, perhatikan dan amatilah himpunan petunjuk yang terkandung pada seluruh ciptaan Tuhanmu, yang telah menciptakan semua manusia melalui proses reproduksi, yaitu dari segumpal darah yang menempel pada dinding rahim. Bacalah, perhatikan dan amatilah himpunan petunjuknya itu, yakni proses penciptaan manusia dari segumpal darah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah akan memberikan petunjuk selanjutnya dengan seluas-luasnya ketika wahyu-wahyu Al-Quran itu turun nanti. Yang pada petunjuknya itu, yakni Al-Quran, Allah mengajarkan segala ilmu dengan perantaraan tulisan atau torehan tanda-tanda yang bisa dipelajari dan akan berguna sebagai bukti dan penuntun ilmu pengetahuan. Yang mana semua materi pelajarannya itu disampaikan ketika ilmu pengetahuan manusia belum menemukannya. Dan sekedar menyegarkan ingatan, pada tayangan sebelumnya, yaitu ketika iblis menolak sujud kepada Adam, ternyata peran iblis tak seburuk yang kita imajinasikan selama ini. Dan bahkan kontribusinya sebagai penjaga kehamilan sangatlah penting. Dan semua itu terungkap melalui materi pelajaran yang terkandung pada surat Shad ayat 72-83. Jadi maksudnya, jangan-jangan begitu juga peperangan yang akan terjadi di akhir zaman sebagai grand design Allah yang dibalik skenarionya itu sudah Allah sisipkan petunjuk ilmu tentang proses akhir penciptaan manusia dalam kandungan. Nah, bila hal ini terbukti tentang proses akhir kehamilan, di mana peperangan melibatkan Nabi Isa, ini artinya melibatkan fungsi sistem peredaran darah. Lalu melibatkan agama Yahudi, ini artinya melibatkan fungsi sistem hormon. Dan melibatkan Imam Mahdi, yang ini artinya akan diterangkan langsung pada tayangan selanjutnya dengan judul Jejak Sains pada Kisah Turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi di akhir zaman. Nah, melalui tayangan itu akan kita pahami maksud dari terjadinya perang di akhir zaman, yang bisa jadi tidak seperti yang kita sangka selama ini. Begitu juga dengan 3 kitab ajaran Samawi yang ternyata merupakan satu kesatuan ajarannya, di mana kandungan materi pelajarannya saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang dengan begitu tidak bisa kita pilih salah satunya. Sebagaimana Allah mengatakan, Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah melengkapinya, jadi bukan untuk menyalahkan. Dan selain itu, yang juga sebagai bagian yang terpenting, selama belum terungkap kandungan materi pelajaran di dalamnya, maka fungsi Al-Quran sebagai penyempurna tidak akan pernah terjadi. Dan semakin tidak akan terjadi bila umat tetap saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dengan kondisi seperti ini, lalu bagaimana bisa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Dan tanpa kita sadari, ketentuan Allah kepada Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya sudah kita mandulkan. Sahabat ngopi, mari kita ngopi, ngolah pikiran. Semoga tayangan ini bermanfaat dan turut memberikan sumbangsi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi tayangannya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan bagikan video ini sebagai sarana dakwah sahabat ngopi demi tersiarnya keagungan Allah yang diungkap pada channel ini. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya, Jejak Sains pada Kisah Turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi di akhir zaman.
Akhir kata kepada seluruh sahabat ngopi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.